Cara ngecek valve, kita ada beberapa tahap. Pertama, kita cek dulu bagian depan valve-nya ini. Kedua, kita cek bagian belakang. Ini bagian belakang namanya solenoid. Nah, keseringan biasanya terjadi kerusakan itu atau fungsi tidak berjalan dengan baik itu di bagian depan. Biasanya di sini ada kotoran, di dalam sini ada kotoran. Dia mengakibatkan jadi fungsinya itu nggak tutup buka. Ini kan fungsinya tutup buka nih. Dia kadang terhambat satu, harusnya nutup, di dalam ini ada kotoran jadi nggak nutup. Jadi buka terus gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Pertama, langkah awal tuh pencet-pencet aja seperti ini, manual, genjot-genjot aja, pencet. Terus kalau misalkan digenjot-genjot masih fungsi tidak berjalan dengan baik, langkah berikutnya kita buka. Ini ada 3. Misalkan satu yang rusak atau nggak berfungsi itu kita buka, yang nggak berfungsi yang ini misalkan ya, kita buka atasnya ini. Ada 4 baut. Nah, biasanya ada kotoran di sini. Bersihkannya cukup dicuci aja langsung. Atau kalau yang nempel di sini, ini jangan sampai kena air. Kena air maksudnya yang ke sini, belakangnya ini. Karena di bawah ini tuh ada per yang harus, bukan kering, yang harus terjaga dari bentuk cairan yang bisa membuat dia karat. Nah, cara ngeceknya, cara memperbaikinya, kita bersihkan ini boleh dimandi, boleh dikuras, dicuci di luar. Nah, kalau ini cukup dibilas aja pakai tisu basah, boleh dilap-lap gini aja. Nah, kalau misalkan ini udah dibersihkan, ini udah tapi masih, terus kadang ada si valve itu yang dia tuh stuck di sini, jadi mentok. Nah, kita buka daerah ininya nih. Cara ngebukanya, ambil aja ini pelan-pelan. Jadi usahakan tiap bagian dicongkel ya, biar rata. Nah, dalamnya ini ada per. Biasanya di sini terjadi karat, bisa masuk dari sini atau dari depannya sini langsung terjadi sebuah percikan dari reagen, bisa masuk, bisa. Kita tarik aja nih. Oh, ini cara ngebuka ini, kita lepas dulu karet ini nih. Cara ngelepas karet ini adanya di sini. Ini biar nggak ribet, cara ngelepas ini kita lepas dulu ini ke depan, keluar. Caranya buka pengikatnya ini seperti ini, lepas, kita dorong ini ke depan. Ada yang keras, ada yang enteng, disesuaikan aja, diperhatikan aja. Kerasnya itu takutnya ini tuh nggak rata, jadi dia itu nyangkut. Nah, diperhatikan aja sambil didorong dari belakangnya ini. Perhatikan juga depannya, jangan sampai kita ngedorong yang belakang, depannya itu mentok sampai ngerusak ke
yang lainnya gitu. Berhubung ini sudah enteng, tinggal dorong aja. Ini posisi udah keluar, tarik. Nah, sudah terlepas. Terus kita coba buka si karet ininya. Caranya di sini ada namanya pengikatnya, berupa besi kecil. Kita dorong saja, dorong dengan kawat atau apa yang masuk ke lubang ini. Nah, keluar, dorong lagi, dorong sampai dia keluar. Agak susah memang. Nah, sudah kedorong. Kita pakai tang aja atau penjepit, tarik. Sudah keluar. Genjat-genjat gini, nah tinggal tarik. Ini ada nyangkutnya seperti ini. Tuh, tinggal tarik. Ini masuk ke dalam sini. Tarik. Dalamnya juga ada pernya juga. Tuh. Ini biasanya ada karat di sini atau di per ini, makanya sering si ini tuh nggak main. Kita lepas, bersihkan. Seperti ini. Ya dibersihkan aja seperti biasa. Kalau ada yang karat atau kalau misalkan ada yang korosif perlu diganti-ganti pernya. Berhubung ini masih bagus, anggaplah ini udah diservis, udah dibersihkan. Kita coba pasang lagi. Pasangnya ini lubangnya ini ke atas ya ngadepnya ya, karena untuk si penyangkut ininya nih, si karet ininya. Kita pasang lagi. Tuh, lubangnya dipasin, terus masukin ini sesuai tadi. Kita terakhir ngeluarin tuh yang ini, jadi diingat-ingat aja yang harus pertama dibuka, yang terakhir dipasang tuh yang mana, step-stepnya. Udah masuk per. Nah sekarang masukin plastik ininya. Tuh, baru masukin si karet ininya nih. Nah ini usahakan posisi karetnya ini jangan kebalik kayak gini, misalkan gini, terus kita pasang dibalik seperti ini. Sebenarnya bisa-bisa saja, cuma kan di sini udah ada luka nih, luka di sini. Tuh, takutnya dia tuh nggak nutup. Jadi posisinya disesuaikan aja seperti semula. Sebenarnya bebas sih, cuma baiknya sesuai aja, karena kan ini udah ada bekasnya. Jadi biar fungsinya normal seperti sedia kala. Kita masukin. Jangan lupa ininya, penyangga, masukin. Agak susah untuk nyari lubangnya.
coba dari sini. Kurang dalam. Nah, ini udah masuk. Dorong aja, diratain. Fungsi udah bagus. Sekarang pasang lagi. Ini lubang 3 itu pasangnya seperti ini. Jadi yang tengahnya itu ada ngadep sebelah kanan. Ini belum dipasang. Pasang ini dulu aja. Sudah terpasang baut, kita sekarang pasang pernya untuk bagian depan. Ngadep posisinya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Jadi seperti ini. Tinggal dorong. Dia ada klemannya di sini nih, ada klem-klemannya nih, nyangkut. Kita dorong. Nah, ini belum masuk nih tuh. Yang udah masuk tuh ini. Kita dorong, ratain aja. Dorong. Sampai ketemu posisinya. Nah, ini udah bagus, udah berfungsi seperti biasanya. Nah, kalau misalkan ini udah dipasang, kita coba lagi di sini. Permasalahan kadang belum selesai. Kita coba pasang, masukin ke solenoidnya. Kadang si palap ini masih belum berfungsi secara normal. Ini udah normal, yang tadinya keras atau nggak gerak sama sekali, terus kita udah perbaiki, udah normal, tapi masih di alat itu belum fungsi, belum ada respon. Kita coba cek bagian belakangnya ini, si solenoidnya ini. Cara ngeceknya gimana sih? Kita bisa pakai apometer. Ini solenoid ini isinya itu hanya sekedar lilitan aja. Jadi kita bisa pakai apometer dengan cukup pakai atau speaker aja. Ini kalau misalkan gini nih, sorry, baterainya swak. Nah, ini bisa menggunakan apometer di posisi seperti ini. Kalau misalkan nyambung, cukup seperti ini. Nah, kita coba ngukurnya tuh gini. Caranya kaki yang satu bunyi, ada bunyi berarti dia masih bagus nyambung. Nah, kalau misalkan nggak bunyi, dia tuh putus, harus diganti, nggak bisa diperbaiki kalau seperti ini tuh. Bunyi. Atau
Kalau mau pengen lebih yakin, kita ngeceknya itu pakai tegangan. Di sini ada tegangan sudah saya siapkan 12 volt menggunakan adaptor 12 volt. Kita langsung aja. Jadi seumpama si ini tuh udah nyambung di unit. Jika dikasih tegangan, dia itu ada respon atau enggak. Kita cek, kita tes. Ini bebas. Oh, kalau seperti ini berarti dia udah bagus, udah normal. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan ini rusak, solenoid rusak, cara menggantinya cukup solder kaki-kakinya aja ini. Tinggal tarik nanti, tapi hati-hati ini 2 layer. Satu layar. Jangan sampai si jalurnya ini ketarik karena ini kecil di sininya. Kurang lebih seperti itu pengecekannya. Terima kasih.